Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Wa man a'rad, siapa yang berpaling, an dzikri, dari zikirku. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, zikri di sini adalah Al-Quran. Jadi maknanya, siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka di dunia ma'isyatan dongka, maka hidupnya sempit, dan di akhirat Allah bangkitkan dia dalam kondisi buta, kehinaan, azab. Makanya dulu kita belajar waktu sekolah dulu, pelajaran sosial, IPS, dunia ibarat daun kelor katanya. Begitulah ungkapan orang-orang kafir. Jazakallah khair. Mereka yang jauh dari Al-Quran. Ma'isyatan dongka, hidupnya sempit. Artinya hidupnya penuh dengan penderitaan. Hidupnya penuh dengan tekanan batin. Tidak ada rohah nafsiyah. Tidak ada ketenangan dalam jiwanya, hatinya. Perbuatannya pun dia tidak akan bisa membedakan mana yang hak dengan mana yang batil. Ini sudah cukup dikatakan oleh para ulama sebagai muntahal azab, puncak dari sebuah azab dan penderitaan bagi seseorang. Inilah buah dari mereka yang jauh dari Al-Quran. Tapi mereka yang dekat dengan Al-Quran, itulah yang terjadi dari kisah para jin yang mendengarkannya, lalu mereka mengambil manfaat darinya, memahaminya dengan benar, maka jadilah mereka hamba-hamba Allah yang saleh. Wa anna minna salihun wa minna duna dzalik. Di antara kita ada yang saleh dan ada yang tidak. Dengan Al-Quran mereka mampu memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Karena Al-Quran adalah sumber kebenaran yang berasal dari zat yang sempurna kebenaran dan kebaikannya. Dan dari situ mereka menjadi hamba Allah yang mulia. Tapi mereka yang jauh dari Al-Quran dan menganggap mereka memiliki pandangan dan pemikiran yang benar, maka mereka sebetulnya adalah orang-orang yang jauh dari Allah. Kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Inilah orang-orang safih, orang-orang yang jahil.
yang jauh dari Allah. Jadi al-jahlu, kejahilan yang hakiki, itu adalah ketika jauh dari Al-Quran dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah al-jahl al-hakiki. Inilah kejahilan yang bisa menjadikan dia jauh dari yang disebut dengan kesolihan dan akan membahayakan dirinya. Orang yang jahil akan berada dalam pendustaan. Orang yang jahil akan terjebak dalam kubangan keburukan dan kejahatan. Kullu man 'asallaha bidzanbin fahuwa jahil. Semua orang yang bermaksiat kepada Allah, maka dia jahil. Seperti ungkapan Ibnu Qayyim rahimahullah ketika mengomentari ungkapannya iblis, yaitu ketika iblis mengatakan, ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari dia. Saya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah liat. Ibnu Qayyim mengomentarinya di Miftah dari Sa'adah bahwa orang yang jauh dari Al-Quran, dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan dia berada dalam jahil. Dia tidak bisa berpikir logis. Makanya iblis tidak bisa membedakan antara api dan tanah liat. Dia menganggap api lebih baik. Padahal semua tahu bahwa tanah liat lebih baik daripada api. Begitulah jemaah. Siapapun orangnya, walaupun dia mencapai strata pendidikan yang paling tinggi sekalipun, kalau dia jauh dari syariah, maka sebetulnya dalam pandangan Al-Quran, dalam pandangan Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang jahil. Tak mampu membedakan mana susu dan mana air tajin. Tahu air tajin? Dia tidak bisa membedakan susu sama air tajin, jemaah. Dia tak mampu membedakan mana madu dan mana air gula Jawa. Semua dia katakan bahwa ini adalah manis. Seperti ungkapan pepatah Arab mengatakan, ibarat pencari kayu bakar di malam hari. Maka dia tak mampu membedakan mana kayu bakar dan mana ular. Ini adalah pelajaran yang sangat berarti, bahwa iman, bahwa mendengar Al-Quran, merenungi, memahaminya, itu melahirkan iman, tauhid, ketakwaan kepada Allah. Dari sini tak heran kalau Rasulullah SAW itu mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mempelajarinya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan pada ayat, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya mereka yang membaca Al-Quran. Lalu Allah mengatakan, ulaika yarjuna rahmatullah. Ini adalah orang-orang yang berharap rahmat Allah. Yang dimaksud dengan membaca Al-Quran di sini adalah memahami maknanya dan mengamalkannya. Bukan sekedar baca. Para ulama seperti Imam Syaukani, Ibnu Qayyim, Imam An-Nawawi rahimahumullah mengatakan, mana yang paling mulia? Si fulan membaca berlembar-lembar tapi tak faham. Tapi si fulan yang lain, si B, membaca 1 ayat 2 ayat tapi dia mampu mendalami
dan mencermati maknanya. Mereka rahimahumullah mengatakan yang membaca satu ayat dan fahamnya jauh lebih afdal daripada membaca berlembar-lembar tapi tak faham. Lalu Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan kecuali bulan Ramadan, karena kita memang disuruh untuk memperbanyak bacaan. Wa hakadha jamaah. Kita lanjutkan pada faedah-faedah yang berikutnya dari bacaan atau dari jin mendengar ayat-ayat Al-Quran. Ketika mereka bangsa jin ini mendengar Al-Quran, mereka langsung faham apa itu tauhid yang sebetulnya. Mereka langsung faham bahwa hakikat dari tauhid itu adalah terwujud dalam ibadah dia kepada Allah. Ketika dia beribadah dan ketika dia memohon pertolongan, wujud tauhid dia akan terlihat di situ. Ibadah dia dengan berbagai macam bentuk ibadahnya dan memohon pertolongan dia semuanya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jin bercerita tentang bangsanya yang berkolaborasi dengan manusia. Artinya inilah contoh profil mereka yang tidak belajar Quran. Akhirnya terjadilah apa yang difirmankan oleh Allah pada ayat yang ke-6 ini. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Jadi jin ini cerita realita yang terjadi, bahwa ada sebuah kolaborasi antara jin dan manusia, yaitu kelompok manusia-manusia yang tidak mau mendengar dan mempelajari Al-Quran. Mereka mengatakan ada sekelompok laki-laki dari manusia. Mereka melakukan at-ta'awudz, permohonan perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Lalu mereka pun bertambah kezalimannya. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau bilang berarti jin itu ada jin laki dan ada jin perempuan. Sebagaimana manusia ada yang laki dan ada yang perempuan. Berarti kesimpulannya, kalau ada orang mengatakan bahwa banci LGBT itu tidak ada di dalam Al-Quran, kita mengatakan dengan ungkapan orang Arab, miskin anta, gitu ya. Kasihan dia. Dia tak pernah membaca ayat Al-Quran. Jin saja sadar bahwa mereka ada jin laki dan ada jin perempuan. Nah, kalau mereka menganggap dirinya itu adalah manusia-manusia yang seperti itu, adanya LGBT, adanya laki yang berpenampilan seperti perempuan, dan ada perempuan yang berpenampilan seperti laki-laki, dan semuanya berposisi seperti itu, sehingga terjadilah pasang-pasangan. Paham tidak? Jadi laki dengan laki. Jadi yang satu berposisi sebagai cewek, yang satu berposisi sebagai lakinya. Ini mereka. Jin saja sadar, tahu bahwa laki dengan ada laki perempuan, manusia laki dengan perempuan. Jadi kalau ada manusia orang yang seperti ini, maka dia manusia bukan, jin pun bukan. Terus apa kira-kira? Tidak tahu. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, kalau ada monyet, kalau ada monyet, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, menyukai
monyet jantan dengan monyet jantan sama-sama suka, maka dia akan diintimidasi dan dia akan diserang oleh kawanan-kawanan monyet yang ada di wilayah itu. Dia akan dihakimi oleh monyet-monyet. Ini monyet, faham, kata Ibnu Qayyim. Lantas bagaimana mereka-mereka yang menyukai sejenis dan mengatakan itu sebuah legal? Monyet aja sadar, masa lo gak faham gitu ya? Burung yang dikenal dengan nama burung lovebird itu disebut dengan burung lovebird. Burung yang memiliki kasih sayang yang tinggi dengan pasangannya. Dan burung ini tidak akan suka dengan sejenis. Ketika yang satu terbang hilang, maka dia dijamin tidak akan mau makan dan tidak akan ngapa-ngapain. Dia hanya tertunduk saja dengan menundukkan kepalanya. Itu bisa berminggu-minggu sampai dia menemukan pasangan dia. Anda kasih pasangan yang baru, jantan yang baru atau betina yang baru, tidak akan mau. Kok tahu? Ya, saya pernah punya pasangannya. Yang satu terbang. Subhanallah ya akhi. Burung faham. Wa haula'i la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Mereka tak punya akal. Jadi kita kembali ke sini. Subhanallah ya. Inilah satu faedah buat kita ya. Jadi di sini satu pelajaran bahwa jin memang faham tentang tauhid. Tauhid adalah dia harus beribadah, meminta hanya kepada Allah. Makanya dalam konteks ini mereka mencela adanya sekelompok jin yang berkolaborasi dengan manusia, di mana manusialah yang meminta perlindungan dari sesuatu yang mereka takutkan terjadi pada diri mereka. Lalu mereka minta kepada jin untuk melindungi dirinya. Imam Ibnu Katsir mengatakan, berbicara tentang ungkapan jin, kunna nara anna lana fadlan 'alal ins. Kami faham, tahu bahwa kami ini lebih mulia daripada manusia. Sebetulnya cerita panjang sebelumnya. Sebetulnya dulu jin itu takut sama manusia. Nanti Anda baca di kitab tafsir ke Ibnu Katsir, nanti akan dijelaskan di sana. Sebetulnya jin itu awalnya takut yang sama manusia. Tapi karena manusia meminta tolong dan berlindung dari keburukan kepada jin, maka jinnya, kalau bahasa orang Jakarta, belagu. Tahu belagu? Kurang ajar jadinya, melampaui batas. Fazaduhum rahaqa. Maka muncullah ungkapan ini. Kami merasa di bangsa jin yang jauh dari Al-Quran, yang gak dengerin Quran, kami merasa kita lebih mulia daripada manusia. Kenapa? Li'annahum kanu ya'udhuna bina. Karena manusia itu minta perlindungan kepada kami. Yaitu, idza nazalu wadiyan aw makanan muhisha, kalau mereka itu berada di satu lembah atau tempat yang menakutkan, maka kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu adalah ya'udzuna bi'azimi dzalikal makan. Mereka berlindung kepada penjaga tempat itu. Ini sampai sekarang. Berlindung kepada penjaga tempat itu. Jadi mereka meyakini bahwa tempat ini ada yang jaga. Dari kalangan jin. An yusibahum bi syai'in yasu'uhum. Mereka takut ada keburukan yang menimpa diri mereka. Sebagaimana seseorang yang memasuki wilayah musuh, maka dia butuh pendamping untuk menjaga dia dari serangan-serangan musuh itu. Falamma ra'atil jinnu annal insa ya'udhuna bihim min khawfihim minhum. Ketika jin ini melihat bahwa manusia berlindung kepada mereka
Karena takutnya mereka, ketakutan manusia ini kepada jin juga, lalu dia berlindung kepada jin yang lain, maka fazaduhum rahaqa. Maka makna dari ayat ini adalah manusianya tambah melampaui batas, jinnya juga tambah kurang ajar. Dua-duanya, manusianya tambah syirik, jinnya juga tambah mengambil manfaat dari itu semuanya. Jadi dua-duanya punya prinsip apa? Saling memanfaatkan, saling ngambil kepentingan. Inilah yang terjadi. Semuanya jadi tambah berani. Manusianya tambah syirik, jinnya tambah berani. Nah, inilah contoh kelompok manusia yang jauh dari apa? At-tauhid. Imam As-Sa'di mengatakan, kanal insu ya'budunal jin, bahwa manusia ini menyembah jin. Ya, manusia menyembah jin. Wa yasta'idzuuna bihim, dan berlindung kepada jin di saat munculnya ketakutan pada diri mereka. Inilah yang terjadi. Akhirnya tokonya pun harus ditekasi tempat benda-benda, barang-barang yang bisa memberikan mereka rasa aman katanya. Padahal prinsipnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kaidah utama di dalam Islam seperti yang diungkapkan oleh Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di, aslun azim minad din. Kaidah utama dalam Islam itu adalah bahwa annad dina yubna 'ala al-ibadati lillahi wahda wal isti'anati bihi. Bahwa Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Ibadah kepada Allah, dan yang kedua adalah memohon pertolongan hanya kepada Allah. Inilah Islam yang mulia. Ibadah kepada Allah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Makanya Allah gabungkan kedua hal ini yang merupakan kaidah utama dalam Islam dalam satu ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami ibadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Hadza asluddin. Inilah inti dari Islam. Sehingga para ulama mengatakan kalau Al-Fatihah itu ummul kitab, maka induk dari Al-Fatihah adalah ayat ini. Berarti ini adalah otaknya dari Al-Quran. Jadi jika Al-Fatihah itu ummul kitab, maka lebih induknya lagi adalah ayat ini. Karena itulah asluddin, yaitu ibadah kepada Allah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah, yaitu menyerahkan kebaikan dan keburukan kepada Allah. Tawakul, berserah diri dan menyerahkan semua urusan dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah kalian kepada Allah dan serahkan semua urusan Anda kepada Allah. Berusaha, lalu dia menyerahkan semuanya dan memohon kebaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lahirlah kebaikan pada dirinya dunia akhirat. Inilah tauhid dan inilah kebaikan dunia akhirat. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi apa? Yusra. Ingat, ayat-ayat ini muncul jemaah di surat konflik.
Ayat ini muncul di surat konflik, yaitu surat perceraian keluarga. Ini ayat konflik ini. Lalu setelahnya dilanjutkan dengan surat yang berisi pertikaian suami istri. Ya, habis bicara tentang cerai, habis itu suratnya bicara tentang konflik, cekcok suami istri. Ya, perang dingin suami istri, yaitu pada surat At-Tahrim. Ya, At-Talaq, At-Tahrim. Coba lihat kolerasi hubungan antara dua surat seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Ashur rahimahullah dan para ulama yang lain. Ini surat Talaq, perceraian, kemudian dilanjutkan dengan surat At-Tahrim. At-Tahrim itu pertikaian. Di dalamnya kisah tiga, berputar pada tiga poros, yaitu Aisyah, kemudian Hafsah, kemudian Zainab radhiyallahu anhunna ajma'in. Ini cerita panjang lah. Kemudian berujung pada Rasulullah menceraikan Hafsah, kemudian Allah menyuruh lagi untuk rujuk kepada Hafsah dan seterusnya. Kemudian kisah Umar ibnul Khattab marah sama putrinya. Ini pertiga ini. Tapi ini keluarga Rasulullah SAW yang mulia, pasti Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Karena mereka penghuni surga radhiyallahu ta'ala an ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jadi permasalahan di sini yang ingin kita garis bawahi pada ayat-ayat ini adalah solusi yang Allah berikan kepada kita semua dari konflik itu. Apa solusinya? Adalah di situ solusinya kalau di surat At-Talaq tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha nukaffir anhu sayyi'ati. Siapa yang bertakwa, nanti Allah kasih solusi dari konflik kamu. Nanti Allah kasih rezeki. Urusan Anda yang sulit Allah bikin mudah, dan Allah ampuni dosa-dosa kalian, karena dosalah biang dari konflik keluarga. Dosalah biang jadi konflik masyarakat sosial, biang dari kehancuran bisnis usaha seseorang. Lalu Allah mengatakan di surat At-Tahrim yang menjadikan solusi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah menyuruh kita untuk menjaga diri kita dan keluarga dari api neraka. Artinya apa? Tamassuk, menjaga apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah SAW ajarkan. Jadi inilah Islam, jemaah. Jadi ketika seseorang membangun keislamannya di atas ibadah lillah, ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia serahkan semua urusan dia, memohon pertolongan, diserahkan semua urusan dia kepada Allah, maka inilah yang terjadi. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan juga cobalah lihat, kita sebelum tidur disuruh membaca apa sama Allah, sama Rasulullah SAW. Setelah kita beraktivitas dengan 1001 macam aktivitas yang banyak, lalu kita dianjurkan untuk membaca doa sebelum tidur apa? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aslamtu, saya serahkan jiwaku, berserah diri, istislam tauhid, ilaika. Wa wajjahtu wajhi ilaika, saya arahkan jiwaku, hatiku hanya kepadamu, ikhlas. Ini tauhid ini. Lalu
wa fawwadtu amri ilaika. Saya serahkan urusanku yang sudah terjadi sepanjang hari ini dan yang nantinya sama engkau ya Allah. Ini mau tidur. Wa alja'tu dhahri ilaika. Sampai punggungku pun saya letakkan di kasur ini hanya karena engkau ya Allah. Raghbatan wa rahbatan mink. Saya berharap pahala dan takut akan azab hanya kepadamu. Mau tidur. Allahu Akbar. Kalau si fulan wafat di malam hari itu, setelah dia membaca doa ini, maka dia mata alal fitrah. Lihatlah jemaah, menutup aktivitas seorang yang beriman dengan ini. Indah orang yang beriman jemaah. Isti'anah, ibadah wal isti'anah lillah. Tentram damai hidupnya. Makanya orang beriman lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bukan pas pampres ya akhi. Ini adalah pasukan dari Allah. Walillahi junudus samawati wal ard. Ini pasukan khusus Allah yang menjaga orang yang beriman dari depan dan dari belakang. Tauhid. Kata komandan pasukan Persia kepada Khalid ibn Walid yang berhasil menaklukkan 15 wilayah di Persia dengan jumlah pasukan 4.000. Sedangkan pasukannya Rustum, komandan perang pasukan Persia, yaitu Raja Yazdajir, dengan komandan pasukan perangnya dia itu 150.000. Dan pasukan cadangannya 150.000. Pasukan Khalid bin Walid 4.000. Dan itu terdiri dari pasukan darat dan pasukan laut. Tak pernah terkalahkan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dalam satu pertempuran di satu daerah, lupa saya namanya daerah, Mughammas atau apa nama wilayah tempatnya saat itu. Ketika berhadapan pasukan Khalid bin Walid dengan pasukan mereka, komandan perangnya mendekat, kudanya dideketin ke kudanya Khalid bin Walid berhadapan. Komandan perangnya bilang, "Ya Khalid, nabimu ngajarin apa? Di semua pertempuran kamu tak pernah terkalahkan. Jumlah sedikit, senjata ala kadarnya, tak pernah kalah kamu. Apa yang diajari nabimu? Strategi apa yang diajarkan oleh nabimu?" Khalid ibn Walid menjawab, "Nabiku hanya mengajarkan kepada kita cuma satu." Apa itu? La ilaha illallah. Cuman itu. Ya. Pasukan, komandan pasukan perang yang berhadapan diputar kudanya, lalu berada di samping kudanya Khalid ibn Walid, dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan Khalid. Ribuan pasukan tempur berserakan dan berantakan. Khalid bin Walid menang tanpa perang. Lalu mereka sakit hati atas kejadian itu. Salah satu dari mereka memberikan air minum kepada Khalid ibn Walid. Diambil sama Khalid ibn Walid, diminum. Yang lain mengatakan, "Ya Khalid, inna fiha summa." Di minuman itu ada racun yang mematikan. Khalid menjawab, "Tidak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Fasharibahu falam yadurrahu syai'un." Diminum sama Khalid ibn Walid dengan membaca, kata beliau, tidak ada yang meracuni diri kita kecuali Allah saja yang memberi. Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'
diminum sama Khalid dan beliau tidak tertimpa keburukan apapun. Tapi jangan coba-coba minum baygon terus baca doa itu. Nggak tanggung jawab terus kita. Ini kelas imannya lain ya akhi. Wah kata ini dikisahkan. Ya, dikisahkan dalam sejarah. Anda baca buku judulnya Khalid bin Walid. Satu buku khusus tentang perjalanan Khalid bin Walid. Ini luar biasa ya akhi. Hadza huwa iman. Ditakuti oleh musuh. Karena mereka yubna membangun Islamnya di atas ibadah lillah. Wal isti'anah billah. Ya. Ibadah sama Allah dan mohon pertolongan hanya kepada Allah. Lahirlah mereka, para sahabat yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Luar biasa. Jadi ketika kita jauh dari prinsip ini, maka kita pun menjadi manusia yang di'af, lemah. Jadi kekuatan itu ternyata bukan pada kemampuan seseorang dalam memahami sebuah strategi perang. Ya. Tidak, bacalah sejarah, kisah pertempuran di zaman Rasulullah SAW dan pertempuran yang terjadi di zaman para sahabat yang mulia. Bukan karena strategi, bukan karena jumlah yang didengung-dengungkan oleh mereka yang melakukan pergerakan, tidak. Anda tak akan masuk akal kalau membaca perang Qadisiyah dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dalam kondisi terkena penyakit bawasir. Penyakit wasir yang parah. Duduk tak mampu, berdiri pun tak mampu. Sehingga beliau harus tidur dengan cara tertelungkup begini. Lalu dibuatkan arish. Arish itu apa ya? Apa di sini namanya Ustaz? Kemah atau rumah panggung yang tinggi. Dan beliau mampu mengontrol jalannya pertempuran Qadisiyah yang menjadi pintu kehancuran kerajaan Persia. Jumlah pasukan 30.000, tapi pasukan Romawi dan Persia berjumlah 300.000 pasukannya. 150 pasukan penyerang dan 150 pasukan cadangan di belakangnya. Dikendalikan oleh beliau dalam kondisi tidur tertelungkup. Pakai logika apa Anda? Gak masuk di logika. Yang bicara iman, jemaah. Ibadah mereka sama Allah dan minta tolongnya tinggi. Ini saya cerita kondisi sulit dan super sulit. Apalagi kondisi hari-hari kita yang dibanding dengan para sahabat. Ada apa-apanya. Jadi jangan berlindung kepada selain Allah. Jadi ungkapan orang sekarang, kenapa usaha Anda sepi? Anda sih gak pernah ke kuburannya si fulan. Sepi, makanya rajin ke sana. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tambah fazaduhum rahaqa. Akhirnya bertambahlah kezaliman dan syirik dia dan syatat. Dia tambah jauh dari Allah sehingga menjadikan dia semakin tambah apa? Jahl, kejahilan dia kepada Allah. Pelajaran yang ketujuh yang terakhir adalah ketika mereka membaca ini, lantas keimanan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keimanan mereka kepada hari akhir semakin kuat dia. Mereka mengatakan wa annahum dhannu kama dhanantum alla yab'atsallahu ahada. Bahwa mereka menyangka yaitu bangsa jin. Seperti kalian juga menyangka hal itu, yaitu manusia. Apa itu? Dua makna disebutkan oleh para ulama tafsir. Alla yab'atsallahu ahada, bahwa Allah tidak akan mengutus seorang rasul pun.
Berarti tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Jin pun demikian, dia tidak iman sama Nabi dan Rasul yang terakhir ini. Seperti kalian juga tidak beriman kepada Nabi dan Rasul ini. Makanya kaum liberalis mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sunnahnya, itu hanya sebatas pada dimensi dan batas waktu yang terbatas. Sehingga mereka, ini bahasa mereka ya, terkesan intelek begitu ya. Intinya ini dibatasi dengan waktu dan ruang saja. Maksudnya apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu buat bangsa Arab saja. Makanya penulis kitab Al-Misbah, tafsir Al-Misbah, itu mengatakan bahwa syariat jilbab itu hanya ada pada dimensi waktu dan ruang itu. Kemudian yang menyedihkan, bicara contoh masalah riba umpamanya. Dan ini disampaikan oleh salah satu dari anggota dari komisi komisi fatwa yang berkaitan dengan masalah perbankan dan ekonomi syariah dalam tubuh MUI. Mereka mengatakan bahwa riba yang haram itu hanyalah riba yang terjadi di zaman Rasulullah SAW saja. Adapun yang disebut sekarang dengan masalah perbankan dan semua, ini bukan bagian riba yang dilarang di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, bahasa salah satu dosen di kampus di Solo, ketika saya duduk sama dia bilang Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW ini cocok memang dengan dimensi waktu dan ruang saat itu. Sedangkan zaman kita, maka Al-Quran dan petunjuk Nabi ini harus direkonstruksi ulang, yang harus disesuaikan dengan kultur dan budaya masing-masing. Maka muncullah satu fakultas di Muhammadiyah, namanya Fakultas Studi Islam, jurusan Islam Jawa. Syufu ya ikhwan. Mau ngomong apa inti? Jin baca Quran faham jemaah. Mereka belajar Quran kakak faham. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bilang kepada nih dosen, ngomong ke timur ke barat, saya dengerin aja. Selesai, Pak saya boleh bicara. Waktu itu saya datang mau bimbingan skripsi. Bukan, mau bimbingan tesis. Saya mau bimbingan tesis. Saya bilang sama nih dosen, Pak mohon maaf, kalau yang Anda ucapkan itu benar Pak. Kenapa Allah mengutus Rasulullah SAW ke negeri Arab? Dan kenapa Rasulullah SAW itu diutus? Dua Pak, kenapa Al-Quran diturunkan? Dengan logika Anda, berarti tak perlu Al-Quran itu diturunkan. Toh pada ujung-ujungnya dan akhirnya Anda membuat sebuah rekonstruksi ulang. Berarti Anda tak butuh Al-Quran. Anda bikin aja sendiri aturan sendiri. Nanti orang Sunda akan bikin sendiri dan orang Minang akan membuat aturan sendiri Pak. Merah mukanya, marah dia. Loh, Anda jangan, yang memulai obrolan kan Anda. Berarti Anda ini gak percaya sama Nabi Pak. Anda gak percaya sama Rasul. Bingung dia. Ya inilah yang terjadi jemaah. Wa annahum dhannu kama dhanantum. Jin juga punya prasangka itu. Manusia juga punya prasangka ini. Bahwa Allah tidak mengutus Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul yaitu Muhammad bin Abdullah itu buat mereka. Ini terlalu berbahaya jemaah. Makna yang lain dari sini, Allah yab'atsallahu ahada, yaitu apa?
Allah tidak membangkitkan manusia dari kubur. Dan itu yang diyakini jin yang tidak baca Quran. Tapi setelah mereka membaca Al-Quran, mereka sadar bahwa kita ini wajib beriman kepada Rasulullah SAW. Dan wajib beriman dengan adanya apa? Hari akhir. Begitu yang diungkapkan oleh Imam Al-Qurtubi. Annal jinna dhannu alla yab'atsallahu al-khalqa kama dhanantum. Bahwa jin ini berprasangka bahwa Allah tidak akan membangkitkan manusia dari kubur sebagaimana kalian. Dan juga Imam Al-Kalbi mengatakan jin berprasangka sebagaimana manusia berprasangka alla yab'atsallahu rasulan ila khalqih yuqimu bihil hujjata alaihim. Mereka berprasangka bahwa Allah tidak akan mengutus seorang rasul kepada hambanya yang menegakkan kebenaran di tengah-tengah mereka. Ai idza amana haula'il jin bi Muhammad fa antum ahaqqu bidzalik. Kesimpulan Imam Qurtubi, jika jin setelah membaca Al-Qur'an dia beriman terhadap Rasulullah SAW dan mengikuti petunjuknya, maka kalian sebetulnya lebih berhak daripada jin. Kalian lebih berhak daripada jin. Jika jin beriman dengan hari kiamat, adanya azab kubur, nikmat kubur, kebangkitan manusia dari kuburnya, jika jin beriman itu, maka kalian pun harusnya lebih layak untuk beriman itu. Kemudian Imam Sa'di punya komentar yang lebih dahsyat pada ayat ini. Ayat falamma ankarul ba'tsa, ketika mereka mengingkari ini semua, yaitu mengingkari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengingkari hari akhir, aqdamu ala syirki wa tughyan. Allahu akbar. Akibatnya apa? Terjadilah kemusyrikan di mana-mana. Dan terjadilah tughyan, yaitu bentuk sikap yang keluar dari aturan Islam. Man zara'a hasad. Siapa yang nanam, dia yang menuai. Allahu akbar jemaah. Jadi solusi semua ini apa? Ya ayo kita belajar Quran ya akhi. Belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hablullahil matin. Yang lebih unik lagi, masyarakat banyak berdalil dengan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berdalih untuk menyatukan semua jenis tali. Semua tali mau disatukan dengan dalih ukhuwah Islam. Mereka lupa kalau ayat ini bunyinya wa'tasimu bihablillah. Yang kalian satukan itu tali Allah. Ajak mereka berpegang dengan tali Allah. Bukan tali-tali yang dibawa oleh mereka itu Anda benarkan. Logika dari mana? Si fulan mempunyai keyakinan sendiri. Ini punya tarekat sendiri. Ini punya syariat sendiri. Ini punya ibadah sendiri. Ini punya keyakinan sendiri. Ya sudahlah, bentuk ukhuwah Islamiyah Anda bersatu dengan mereka. Loh, lihat ayat ini, wa'tasimu bihablillah. Yang Anda disuruh untuk berpegang itu talinya Allah, bukan talinya mereka. Fahami dong ayat dengan baik. Wa'tasimu bihablillah. Yang disuruh megang talinya siapa? Tali siapa? Talinya Allah, bukan tali kamu. Tali Allah apa? Al-Quran. Makanya baca dong bung ayat tafsirnya. Jangan Anda memahami Quran dari logika Anda sendiri. Wa'tasimu bihablillah. Tali Allah yang kamu pegangi, bukan tali kelompokmu. Kalau Anda memegang tali kelompok-kelompok Anda, akhirnya kullu hizbin bima ladayhim farihun. Akhirnya Anda menjadi kelompok-kelompok. Al-hizb. Wala tafarraqu.
Akhirnya kalian terpecah belah. Tahazzub. Jadi rame-rame memegangi tali ini. Ayo kita semua, Anda di sana, ayo sini Mas. Ayo sini Uda, ayo sini Bang. Ayo sini Kak. Semuanya. Ngapain? Ayo kita rame-rame megangi tali ini. Inilah keselamatan. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah apa? Faqad istamsak bil urwati al-wuthqa. Lan fisama laha. Siapa yang beriman kepada Allah, mengingkari syirik, ketaatan kepada selain Allah, kepatuhan kepada selain Allah, berarti semua antara memegangi tali ini yang kuat. Hadza ma fahimahul jin. Ini yang difahami oleh jin ketika membaca dan mendengar Al-Quran. Ya, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran ini. Akhirnya kesimpulannya apa? Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fi. Allahu akbar. Andai orang-orang yang beriman, bertauhid ini, bertakwa ini terus konsisten di atas tauhidnya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah dan Rasulullah SAW, la asqainahum ma'an ghadaqa. Apa itu? Allah kasih rezeki dunia akhirat, rezekinya jemaah. Tapi inilah fitnah. Siapa yang selamat, maka dialah yang akan mendapatkan la asqainahum ma'an ghadaqa. Allah kasih dia air yang berlimpah. Maksudnya Allah kasih dia rezeki yang berkah. Ya, ini yang bisa saya sampaikan karena batas waktunya dari jam 6.20. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan di hati atau tidak memuaskan, dan penyampaian saya masih banyak kekurangan-kekurangan di sana sini, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.